Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Udah pada makan Indomie belum? Oke, kali ini Mimin akan merangkum film seru yang dirilis pada tahun 2017. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headset. Di awal film, ada seorang guru baru yang sedang memasuki hari pertama ia mengajar. Ia bernama Anita. Ia pun memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Gymlærer, og jeg skal også vikariere som kontaktlærer for en periode. Kemudian, dengan santuy ia mengajak berkenalan murid-muridnya satu persatu. Tak lupa, ia memperhatikan setiap anak dengan penuh kesabaran. Vi starter med deg. Vær så god. Jeg heter Mina, og jeg har gått på yoga i 4 år. Jeg heter Truls, og jeg begynner å gråte når jeg kutter løk. Jeg heter Robin, og jeg bare gleder meg til å bli bedre kjent med dere. Akhirnya sampai pada murid yang bernama Markus. Ia pun mengeluarkan pernyataan yang sangat mengencerotkan. Jeg heter Markus, jeg har stor kuk. Markus adalah bintang sepak bola di lapangan. Ia tidak terlalu pintar, namun disukai kaum wanita. Mereka pun saling berpandangan. Apakah nantinya mereka akan bercocok tanam? Kita juga belum tahu, guys. Keesokannya saat Anita mengajar, terlihat Markus selalu memperhatikan Anita. Anita pun sadar akan hal itu. Lalu, adegan berpindah pada siang hari di saat jam istirahat sekolah. Terlihat baku hantam antara dua siswa di lorong kelas. Ternyata Markuslah yang sedang berkelahi. Mereka pun dipisahkan, dan Anita langsung membawa Markus ke ruang loker. Sesampainya di ruang loker, Anita pun memberikan pijatan-pijatan di badan Markus. Markus terlihat sangat nyaman. Dan tiba-tiba... Adegan berpindah pada malam hari di rumah Anita. Ia mendm Markus melalui Instagram dan mengatakan untuk melupakan kejadian tadi siang. Tak lama kemudian, Markus pun merespon. Ia membalas DM dengan sebuah gambar. Yang ternyata... Memang dasar murid gak ada akhlak, Markus malah mengirim foto rudalnya yang cukup besar kepada Anita. Namun, terlihat Anita tidak marah, malah senyum-senyum sendiri sambil membayangkannya. Adegan berpindah keesokan harinya, di mana sekolah memanggil orang tua Markus karena kejadian perkelahian kemarin. Tak disangka, ternyata ibu Markus adalah sahabat Anita dulu. Pembicaraan pun berlangsung, dan Markus meminta maaf atas kejadian tersebut. Anita pun memberikan sedikit nasihat agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Orang tua Markus pun terlihat memperhatikan Anita. Ha det bra. Ha det godt. Ha det bra, Unni. Nei. Ketika Anita pulang, ternyata Markus telah menunggunya. Dan tiba-tiba... Malam itu, Anita tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan Markus dan rudalnya yang spektakuler. Akhirnya, waktu pun berlalu. Selama 1 bulan, mereka terus melakukan hubungan terlarang tersebut. Mereka selalu melakukannya dimanapun ketika ada kesempatan di dalam kesempitan. Adegan berpindah di bulan berikutnya, di mana Markus tidak lagi merespon pesan Anita. Lalu, melalui Instagram Anita mengetahui bahwa Markus sudah mempunyai gebetan baru yang bernama Mina. Anita pun dibakar rasa cemburu karena Markus tak lagi memperhatikannya. Keesokannya, Anita nekat mendatangi rumah Markus dengan berpura-pura menemui ibunya. Ja, jenter, nå må dere altså bare hilse. Ibu Markus memperkenalkan Anita kepada ibu-ibu sosialita di komplek ia tinggal. Anita pun berusaha membaur dengan mereka. Lalu, tiba-tiba Markus pun muncul. Markus terlihat heran melihat kehadiran Anita di rumahnya. Mereka pun saling berpandangan, lalu Markus pun meninggalkan mereka. Nei, jeg vet ikke så veldig interessert, egentlig. Tak lama kemudian, Anita pamit untuk ke toilet. Lalu, ibunya mengarahkan pada toilet yang ada di atas. Adegan berpindah keesokan harinya di mana Anita sedang mengajar. Terlihat ia sangat insecure karena lagi-lagi Markus tidak membalas pesannya. Padahal, baru saja kemarin mereka berkembang biak. Malam harinya, Anita menghampiri Markus setelah latihan bola. Markus?
Nei, jeg lurer på hvorfor du ikke svarer på meldingene mine. Anita langsung menanyakan kepada Markus secara terang-terangan. Lalu, Markus berkata ia sedang sibuk. Namun, Anita mengetahui bahwa Markus sedang dekat dengan wanita yang bernama Mina. Akhirnya, Markus pun mengakuinya. Akhirnya malam itu Anita merencanakan sesuatu. Ia mulai stalking Facebook milik Markus dan Mina. Terlihat ia sedang memikirkan sebuah rencana. Keesokannya, ketika Anita mengajar, ia diam-diam menyelinap ke ruang ganti murid laki-laki. Ia menggeledah tas Markus dan mengambil ponselnya. Di sana, ia menemukan foto Shermina, lalu dengan sengaja ia mempostingnya di Facebook dan membuat foto itu viral. Rencana Anita pun berhasil. Keesokannya, Mina tidak masuk karena tidak kuat menahan malu akibat fotonya yang terlanjur viral. Mina pun menceritakan hal tersebut kepada Anita. Lalu, di sini Anita berpura-pura memiliki empati kepada Mina dan mengatakan bahwa Markus bukanlah pria yang baik dan menganjurkan Mina untuk meninggalkannya. Markus! Hva er det? Tidak hanya itu, Anita juga menghampiri Markus dan mengajaknya bertemu. Ia mengarang cerita bahwa ia hamil akibat perbuatan Markus. Jeg er gravid. Jeg er gravid. Anita memberikan hasil foto USG kehamilan kepada Markus dan mengatakan bahwa itu hasil perbuatannya. Markus terlihat sangat syok, namun Anita menenangkannya. Den ligner på deg. Ok, det skal gå helt bra. Vi skal klare det her sammen. At det der det blir mellom oss. Markus, dette er vår hemmelighet. Lalu Anita menyuruh Markus untuk selalu merespons setiap pesan yang ia kirim. Markus pun hanya terdiam dan terlihat murung. Dua hari pun berlalu. Anita yang telah selesai berlari pagi menemukan sesuatu yang sangat membuat ia kaget. Foto USG kehamilan yang ia berikan kepada Markus tiba-tiba berada di rumahnya. Ini sudah bisa dipastikan bahwa suami Anita sudah mengetahui hal tersebut. Rupanya Markus memberitahu ibunya, dan ibunya lah yang mengembalikan foto Er du tersebut. gravid? Nei. Hva er det du holdt på med, Anita? Jeg sier til deg at jeg dreper deg, skjønner du det? Skjønner. Anita pun tak kuat menahan malu. Ia berlari ke dalam hutan, sementara suaminya hanya melihat dari atas rumahnya. Lalu, sore harinya ia kembali ke rumahnya. Suaminya tidak membukakan ia pintu, dan ia pun diusir dari rumah tersebut. Akibat perbuatannya, Anita juga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Ia kini sekarang menjadi janda dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, sobat rebahan, makanya jangan pada selingkuh ya, karena enaknya sebentar, akibatnya jadi fatal. Ya, kalaupun sudah terlanjur, jangan dibawa baper ya guys. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini.